warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Miftahurahmi, biasa dipanggil Rahmi. Saya merupakan utusan mahasiswi dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas untuk mengunjungi rumah-rumah warga di seluruh sini. Tujuannya yaitu saya ingin memberitahukan kepada ibu-ibu untuk mengetahui apa aja tanda-tanda pada bayi baru lahir. Nah, sebelum kita mulai, kita membuat kontrak dulu ya Bu. Ya, Ibu maunya kita berdiskusi sekitar 15 atau 20 menit. sekitar 20 menit. Kalau tempatnya di sini saja tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Baiklah Bu. Baiklah Bu, kita mulai saja ya. Apakah Ibu pernah mengalami bahaya pada bayi Ibu waktu lahir? Pernah. Apa sih yang Ibu ketahui tentang bayi baru lahir itu? Apa yang dimaksud dengan bayi baru lahir? Tidak tahu, Bu. Nah, bayi baru lahir itu adalah bayi yang lahir dalam jangka waktu 37 minggu sampai 40 minggu dengan berat badan bayi tersebut sekitar 2.500 sampai 4.000 gram dan mampu hidup di luar kandungan. Itu disebut dengan bayi baru lahir ya Bu. Ya, Jadi kita masuk ke intinya, tanda-tanda bayi baru lahir. Apa sih itu? Pasti Ibu bertanya-tanyakan, apa sih dimaksud dengan tanda bahaya bayi baru lahir? Tanda bahaya bayi baru lahir yaitu suatu masalah pada kondisi bayi baru lahir yang bisa menyebabkan bayi itu mengalami kematian. Nah, Bu pasti penasaran kan apa aja sih itu yang menyebabkan anak itu bisa mengalami kematian? Nah, pertama saya jelaskan yaitu bayi tidak mau menyusu. Seperti yang kita ketahui ya Ibu, air susu ibu atau ASI itu merupakan asupan nutrisi pokok bagi si bayi kan Bu? ya, Nah, jika si bayi itu tidak mau menyusu, berarti otomatis asupan nutrisinya kurang kan Bu? ya. Sehingga berdampak buruk pada tubuhnya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui yaitu kenapa sih bayi itu tidak mau menyusu? Nah, biasanya bayi itu tidak mau menyusu karena dia dalam keadaan lemah atau karena dia mengalami dehidrasi berat. Maka jangan dibiarkan ya Bu. Ya, Yang kedua yaitu kejang. Nah, kejang di sini yaitu kejang kan biasanya emang dialami oleh beberapa bayi. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengetahui apa yang menyebabkan bayi itu mengalami kejang. Misal nih, bayi ibu itu mengalami demam. Oh, berarti kemungkinan kejangnya itu karena demam. Yang perlu ibu lakukan adalah memberikan obat penurun panas, tetapi ibu memberikannya kepada bayi sesuai dengan anjuran dokter dosisnya ya Bu. Tapi, jika bayi itu mengalami kejang tapi tidak disertai demam, nah itu tuh harus kita waspadai Bu, karena kita khawatirnya ada masalah lain pada si bayi. Jadi yang perlu kita lakukan pada pertama kali kita mengetahui bayi mengalami kejang adalah kita perhatikan frekuensi dan lamanya bayi mengalami kejang, lalu kita konsultasikan kepada dokter ya Bu. Yang ketiga yaitu lemah. Kita bisa mengatakan bayi itu mengalami lemah ketika dia tidak seaktifnya seperti biasa. Itu tuh mungkin di kalangan ibu-ibu membiarkan aja ya Bu. Tetapi itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena bayi itu lemah karena ada 3 kemungkinan, seperti dia diare, atau dia mengalami muntah yang berlebihan, atau dia mengalami infeksi yang berat. Yang keempat yaitu sesak nafas. Nah, biasanya frekuensi nafas bayi itu tuh lebih cepat daripada dewasa, yaitu sekitar 30-60 kali per menit. Nah, jika si bayi bernafas kurang dari 30 atau lebih dari 60, maka kita harus waspada. Kita perhatikan pada dada bayinya, apakah mengalami tarikan atau tidak, ya Bu. Bayinya itu ada merintih. Kan kalau bayi itu dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan ya Bu. ya. Nah, jadi jika bayi itu mengalami rintihan secara terus-menerus, walaupun kita sudah beri ASI, sudah kita hapu-hapu, maka kita segera konsultasikan kepada dokter. Karena takutnya bayi itu mengalami ketidaknyamanan yang lain tanpa kita ketahui. Ada juga yang namanya itu pusar kemerahan. Nah, biasanya pusat kemerahan itu ditandai karena adanya infeksi pada si bayi.
cara yang harus kita perhatikan yaitu saat melakukan perawatan pada bayi baru lahir, kan pusarnya belum tanggal ya Bu. Iya. Jadi kita harus memperhatikan kebersihannya serta keringnya pusar bayi. Caranya yaitu bersihkan pusar bayi dengan air hangat lalu biarkan hingga kering. Juga ada beberapa ibu menggunakan betadine atau alkohol, itu boleh, tetapi tidak untuk dikompres Bu. Nah artinya menggunakan alkohol atau betadine itu setelah pusar itu kering lalu dioleskan dan tutup dengan kasa steril ya Bu, jangan dibiarkan terbuka. Selanjutnya ada juga dengan demam atau tubuhnya si bayi merasa dingin. Suhu tubuh normal pada bayi itu sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jika si bayi mengalami suhu kurang atau lebih dari suhu normal, maka kita perlu khawatir dan perhatikan lingkungan sekitar si bayi Bu. Karena kita khawatirnya apakah ada sih lingkungan bayi ini yang mengakibatkan kondisi panas bayi ini menjadi hilang, seperti ruangannya yang terlalu dingin atau karena baju si bayi yang basah. Selanjutnya yaitu mata si bayi itu beranah banyak. Nah, mata beranah banyak ini biasanya menunjukkan adanya infeksi pada saat persalinan si bayi Bu. Nah, yang harus kita lakukan yaitu bersihkan mata bayi dengan air hangat dan kapas. Tapi kita juga harus konsultasikan kepada dokter ya Bu. Selanjutnya yang terakhir yaitu kulit bayi terlihat kuning. Kulit terlihat kuning ini menunjukkan bayi itu kurang ASI Bu. Tetapi jika kulit kuning pada si bayi ini terlihat ketika kurang dari 12 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari setelah lahir dan juga menyebar kulit kuning ini ke telapak tangan hingga kaki Bu, sehingga tinjanya juga menjadi berwarna kuning, maka segera konsultasikan kepada dokter ya Bu, karena takutnya kita takutnya dia mengalami penyakit serius lainnya. Nah, itu saja sih Bu tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah saya mau nanya nih Bu, sebelumnya saya mau nanya, apakah Ibu ada pertanyaan tentang materi kita? Tidak. Berarti saya ya Bu yang bertanya lagi kepada Ibu. Nah, jadi kan saya sudah menjelaskan tadi tuh apa-apa aja sih tanda bahaya pada bayi baru lahir yang harus kita waspadai. Nah, kalau boleh saya minta, bisakah Ibu mengulangi tanda bahayanya yang Ibu ketahui? Tidak apa-apa, tidak semuanya Bu, beberapa aja juga boleh. Ya, tanda bahaya bayi baru lahir. Yang pertama, bayi tidak mau menyusui. Yang kedua, kejang. Yang ketiga, bayi lemah. Yang keempat, bayi sesak napas. Yang kelima, bayi merintih. Yang keenam, bayi pusarnya berna kemerahan. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, mata bayi bernanah. Yang kesembilan, kulit bayi kuning. Oh, bagus ya Bu, berarti Ibu memperhatikan saya dari tadi. Oh baiklah Bu, jadi kita sudah mengetahui tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih waspada lagi ya Bu. Jangan kita menganggap masalah sepele aja ya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu atas waktu kesediaan Ibu. Saya mohon undur diri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.